Ceritakan padamu tentang apakah kamu pernah mendengar tentang perang Pakistan? Sangat bagus, kami mencintai Pakistan. Bro, ada apa bro? Aku nggak tahu. Mari kita lihat. Lewat. Diplomasi melalui kerjasama untuk mengubah Timur Tengah. Akhirnya terjadi juga. Amerika Serikat dan Iran saat ini sedang memulai pembicaraan langsung pertama mereka di Swiss. Wakil Presiden ASIK J.D. Vance dan utusan khusus Donald Trump, Stephen Witkoff dan Jared Kushner bertemu untuk pertama kalinya dengan rekan-rekan mereka dari Iran di resort ski Burgenstock di Swiss untuk putaran pertama pembicaraan mengenai perjanjian penghentian perang. J.D. Vance tidak hanya menegaskan semua syarat yang telah diumumkan sebelumnya oleh Donald Trump, tetapi juga menyatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk secara fundamental mentransformasi hubungan dengan Teheran dan bahkan menjadi sahabat terbaik di kawasan tersebut. Topik utama pembahasan hari ini adalah penguatan rezim gencatan senjata di Lebanon dan kemungkinan juga program nuklir Iran. Namun Teheran sudah memberi isyarat bahwa pertama-tama kita akan membahas gencatan senjata di Lebanon, pencabutan sanksi, pencairan aset Iran, dan setelah itu mungkin hal-hal lainnya, tapi pasti bukan sekarang. Namun di Lebanon, Israel terus saling melancarkan serangan dengan Hizbullah, meskipun gencatan senjata telah diperbarui. Selat Hormuz kembali ditutup oleh Iran, meskipun militer Amerika Serikat meyakinkan bahwa lalu lintas di jalur air utama ini tetap berjalan, meskipun semua pernyataan Iran tentang penutupan selat tersebut. Namun J.D. Vance hari ini dalam pertemuan dengan pihak Iran tiba-tiba mengatakan bahwa mereka terus berupaya membuka selat tersebut. Jadi apakah selat itu ditutup atau dibuka? Kita akan membahasnya di episode ini. Dan inilah wawasan pertama untuk Anda. Israel dan Lebanon dikeluarkan dari semua negosiasi, meskipun nasib mereka juga sedang dipertaruhkan. Namun Menteri Pertahanan Israel sudah menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon, meskipun ada semua kesepakatan Trump dengan Iran. Dan sekarang Trump kembali mengancam akan menyerang Iran. Mengapa? Akan kita bahas juga di episode ini. Jadi pada hari Minggu 21 Juni, Wakil Presiden Amerika Serikat bersama Witkoff dan Kushner untuk pertama kalinya bertemu dengan orang-orang Iran di Burgenstock, Swiss, di mana putaran pertama negosiasi tentang perjanjian penghentian perang sedang berlangsung. Intinya, ini adalah pertemuan pertama dari serangkaian pertemuan yang akan berlangsung setidaknya selama 60 hari sampai kedua pihak menandatangani perjanjian nuklir baru untuk membatasi program nuklir Iran. Secara umum, ini adalah semacam prospek jangka panjang. Dan sejak menit-menit pertama, hari ini sudah jelas bahwa ini akan menjadi negosiasi yang sangat sulit. Bahkan di awal konferensi pers, sebelum pertemuan itu sendiri dimulai, J.D. Vance sudah memberi isyarat bahwa hubungan dengan Israel saat ini memang sedang sulit. Vance menolak menjawab pertanyaan tentang pesan apa yang ingin ia sampaikan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui bahwa pada akhirnya Israel dan Lebanon dikeluarkan dari perundingan. Dan pada dasarnya, konflik di Lebanon antara Israel dan Hizbullah sedang diselesaikan. Dalam hal ini, Qatar, Pakistan, dan Iran terlibat dalam perundingan, namun tanpa keikutsertaan Israel, Lebanon, atau Hizbullah. Saya ingatkan, Iran menempatkan Lebanon sebagai salah satu prioritas utamanya dalam perundingan dengan Amerika Serikat, dengan menekankan penghentian penuh aksi militer sesuai dengan poin pertama dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya. Namun pada hari Jumat, seperti yang Anda ketahui, pertempuran kembali pecah antara Israel dan Hizbullah, sehingga Iran menunda partisipasinya dalam perundingan. Mereka seharusnya bertemu pada hari Jumat itu juga. Kemudian Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Namun ketika pertempuran kembali pecah pada hari Sabtu, Iran menyatakan penutupan Selat Hormuz. Dan di sini sangat penting untuk dicatat bahwa Netanyahu berusaha keras untuk memisahkan aksi militer di Lebanon dari kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, namun tidak berhasil. Akhirnya Trump menekan Israel agar menarik pasukannya dari Lebanon. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan, nanti saya akan jelaskan alasannya. Meskipun akibat serangan militan Hizbullah hanya dalam 24 jam terakhir, 5 tentara Israel tewas. Sebagai tanggapan, pemerintah Lebanon menegaskan bahwa sejak penandatanganan kesepakatan beberapa hari lalu, puluhan orang tewas di Lebanon akibat serangan Israel. Pada akhirnya, Trump berencana bertemu dengan perwakilan Israel dan Lebanon pada akhir pekan, tampaknya hanya untuk menyampaikan kepada mereka tentang apa yang telah disepakati dengan pihak Iran. Namun, Trump bisa menghadapi masalah besar dalam negosiasi dengan Iran.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara langsung menyatakan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari zona keamanan di Lebanon dan menambahkan bahwa tidak ada batasan terhadap tindakan tentara Israel di Lebanon. Selanjutnya, kutipannya. Pasukan kami tetap ditempatkan di zona keamanan sepanjang garis kuning di Lebanon, dan mereka beroperasi dari sana melawan teroris dan infrastruktur teroris. Gencatan senjata yang diumumkan kemarin membuat IDF tetap berada di semua posisinya di zona keamanan yang melindungi permukiman di utara Israel. Nah, dalam kondisi seperti inilah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dimulai. Hari ini JJ Defense dan utusan Gedung Putih, Stephen Witkoff dan Jared Kushner, pertama-tama bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, lalu dengan Perdana Menteri Qatar. Dan juga dengan jenderal tertinggi Pakistan yang menjadi perantara dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, yaitu orang yang terbang ke Teheran dan secara pribadi bertemu dengan perwakilan Korps Pengawal Revolusi Islam. Tak lama setelah itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengadakan pertemuan serupa dengan para perantara dari Pakistan dan Qatar. Dan baru setelah itu, pertemuan tiga pihak dengan Qatar berlangsung. Nah, disinilah mulai muncul ketidaksesuaian. Seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat sudah menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka, meskipun Iran menyatakan sebaliknya. Dan saat berbicara di depan wartawan di Swiss, JJ Defense tiba-tiba menyatakan, kutipan, Amerika Serikat saat ini tidak hanya bekerja untuk membuka Selat Hormuz atau menghentikan program nuklir Iran, tetapi juga untuk mengubah hubungan mereka dengan negara tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa memulai semuanya dari awal? Apakah kita bisa mengubah hubungan di Timur Tengah selamanya? Atau kita harus kembali ke cara-cara lama yang sebenarnya tidak kita sukai, tapi tentu saja itu mungkin. Jadi, fans secara harfiah kemarin mengatakan bahwa Selat Hormuz sebenarnya sudah lama dibuka. Trump juga mengatakan bahwa selat itu sudah terbuka selama berminggu-minggu, hanya saja kita tidak menyadarinya. Dan hari ini, fans mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk membukanya. Beberapa waktu kemudian, fans menambahkan sebuah pesan publik dari Donald Trump, di mana dia menyampaikan kepada orang Iran bahwa dia berharap bisa menjalin persahabatan yang kuat dan hubungan kemitraan dengan mereka. Padahal Trump sendiri 3 bulan lalu menyebut mereka sebagai teroris rezim Iran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan hari ini, JD Vance menyatakan, kutipan, belum pernah sebelumnya pimpinan Iran dan Amerika bertemu di tingkat setinggi ini. Presiden Trump meminta kami untuk memulai semuanya dari awal, untuk mentransformasi hubungan kami dengan rakyat Iran, dan mengulurkan tangan bantuan kepada mereka yang menyampaikan kepada rakyat Iran. Jika pimpinan Anda siap untuk melepaskan peran sebagai sumber ketidakstabilan regional, jika mereka siap untuk meninggalkan ambisi senjata nuklir dalam jangka panjang, maka Amerika Serikat siap untuk secara mendasar mengubah hubungan kami dengan negara itu. Ini tentu saja adalah tujuan kami. Dalam beberapa jam terakhir, kami sudah mencapai kemajuan yang signifikan, dan saya memperkirakan dalam beberapa jam ke depan, kami akan mencapai kemajuan yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, JD Vance menyebut pertemuan itu bersejarah, tetapi belum mengungkapkan banyak detail. Dan menariknya, ketika Vance bersama dengan delegasi Pakistan mengadakan konferensi pers, di ruangan yang sama pada saat itu juga hadir Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Namun, dia berdiri di pinggir dan tidak memberikan pernyataan apapun kepada para jurnalis. Dan kemudian, dari orang dalam diketahui bahwa pihak Iran menolak permintaan Amerika Serikat untuk melakukan sesi foto bersama dan berjabat tangan di depan umum selama negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini, Iran belum benar-benar siap untuk melakukan rekonsiliasi tersebut dan membangun hubungan baru seperti yang dikatakan oleh Donald Trump. Selanjutnya, saya akan memberikan Anda satu informasi lagi. Dan coba Anda pikirkan, sambil mendengarkan informasi ini, menurut Anda siapa yang sebenarnya sekarang menentukan syarat-syarat negosiasi ini? Perwakilan Iran, Abbas Araghchi, bahkan sebelum pertemuan sudah menyatakan bahwa negosiasi akan difokuskan pada penghentian tembak-menembak di Lebanon, pada pengecualian yang dijanjikan Amerika Serikat kepada Iran untuk penjualan minyak, dengan kata lain, pencabutan sanksi, dan pada isu aset Iran yang dibekukan. Itulah yang akhirnya dibahas dalam negosiasi.
Pada saat yang sama, perwakilan Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka ingin putaran pertama negosiasi diakhiri dengan undangan dari Iran kepada para inspektur PBB IAEA untuk mengunjungi fasilitas nuklirnya yang telah dibombardir oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan Rafael Grossi, dia adalah direktur IAEA, bahkan tiba hari ini. Hari ini juga di Swiss. Namun undangan kepadanya belum diberikan, setidaknya untuk saat ini. Namun permainannya di sini sebenarnya jauh lebih halus. Saya tadi sudah bilang kepada Anda, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tentang Israel. Jadi, sementara negosiasi berlangsung di Swiss, Presiden AS Donald Trump kembali mengancam akan menyerang Iran jika Teheran tidak menahan Hizbullah yang menyerang Israel. Berikut kutipan dari Donald. Selanjutnya, Trump tepat pada saat itu ketika J.D. Vance bertemu dengan orang-orang Iran. Iran harus segera menghentikan para kaki tangannya yang bergaji tinggi di Lebanon, yang menebar kekacauan. Jika mereka tidak melakukannya, kami akan kembali memberikan pukulan yang sangat keras kepada Iran, seperti minggu lalu. Hanya saja kali ini akan lebih keras lagi. Jadi, masalah perang di Lebanon masih belum pasti terselesaikan. Dan Trump awalnya menekan Netanyahu dengan hati-hati ketika tekanan itu tidak berhasil. Israel mengatakan secara terang-terangan, tidak ada yang berniat menarik pasukan dari Lebanon. Dia kemudian beralih menekan Iran, seolah-olah berkata, kendalikan Hizbullah kalian jika memang ingin mencapai suatu kesepakatan. Jadi, seperti yang kita pahami, masih ada jalan panjang untuk negosiasi. Kedua pihak memberi waktu 60 hari untuk negosiasi ini. Saya rasa mereka akan menggunakan 60 hari itu sepenuhnya. Bahkan mungkin akan memperpanjang waktu negosiasi. Di sini saya akan berhenti sejenak, teman-teman. Teman-teman, saya ingin memberitahu kalian bahwa saya telah membuat komunitas tertutup PC Insight untuk kalian, di mana kita bersama-sama membahas berbagai topik. Di sana ada hal-hal yang tidak tayang di kanal YouTube ini. Di sana saya juga menjawab pertanyaan pribadi kalian. Dan di sana kita juga mendiskusikan misalnya topik apa yang akan dipilih untuk episode berikutnya di kanal YouTube ini. Kalian bisa bergabung dengan komunitas itu melalui platform Patreon. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan di sana juga ada tautan dan informasi tentang bagaimana kalian bisa mendukung channel YouTube ini sekali saja. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan tekan tombol lonceng. Pokoknya kalian sudah tahu harus melakukan apa. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.